Oke, selamat malam. Akhir. Eh, Geng, selamat malam geng. Hebat, belum tidur? Iya dong, belum tidur dong. Anjir. Terima kasih atas kedatangan Om Pedi ya ke sini. Karena ditungguin dari tadi sore ya habis terawih. Ternyata datangnya mendekati pagi. Tapi geng masih tetap di koridor karena janjinya Bada Isya. Urusannya qobla subuh itu lain perkara. Gini Om, saya tuh pengen bercerita lah. Asbak. Cerita. Asbaknya kita kan gak Jadi ngerokok nih. dia. Gak Karena ngerokok. asbaknya saya tahu itu tidak layak Asbaknya kita pakai piring pakai semen, jadi gak bakal gak bakal bisa merusak plastiknya. Geng kurang ekrab kumaha geng asbak wae ge. Piring plastik di semenan. Oke, mau punya proyekan apa nih? Biasa. Dagwer menjelang Idul Fitri. Ya Idul Fitri mah sesuai kayak tahun kemarin Om, biasa bikin kaos lebaran. Mantap. Tapi yang nggak biasa. Punya baju baru, biasa punya baju baru di hari Lebaran, tapi biasa punya baju baru yang nggak biasa. Nah itu, kan kemarin kita tembus berapa banyak ya? Dagwer geng, akhir. Tembus berapa banyak untuk pembuatan ini baju lebaran yang gambar kaleng kongwan ya. Oke. Nah itu susah payah dulu tuh Om cari gambar kaleng kongwannya. Dengan pixel nu memadai. Dan memadai saya tuh sampai cari gambar kaleng kongwan tuh di Instagram sekitar tahun 2015. Dalam banget Om untuk nyarinya gitu kan. Oke. Itu lumayan. Yang walaupun ternyata itu bagian dari duplikasi ya. Iya, teman-teman duplikasi. yang lain juga di dunia konveksi gitu kan. ada yang bikin kayak gitu. Ada yang diedit atau gimana, kita pengen cari yang original. Tidak apa-apa karena kreativitas dimulai dari mencontoh. Lanjut. Betul. Karena untuk saat ini kita harus benar-benar membuat kaos lebaran yang berbeda yang bisa diterima oleh siapapun. Oke, konseptual. Ya, untuk masalah kaleng kongwan tuh hal yang biasa. Oke. Karena kongwan identik dengan lebaran. Oke. Endorse ya kongwan. Endorse. Kita sekarang lagi mau membicarakan tentang konsep baru, yaitu membuat baju lebarannya yang nggak biasa. Oke. Desainnya yang berbeda. Siap. Gitu. Oke. Lebaran tentunya tematik. Betul. Tematik lebaran, bahwa kemudian momentum golden time-nya buyers setiap tahunan, tapi ini adalah tabungan. Betul. Tabungan ke depan, bahwa bagaimana proyekan reguler, kita produksian, desain dan lain sebagainya kita berjalan reguler, tapi bahwa momentum ini juga saya pikir ya momentum tematik yang bisa diangkat, ditawarkan menjadi bentuk kreasi dalam bentuk desain kaos tentunya. Betul. Konsentrasi di dagwernya. Nah, oke. Lalu mari kita bincangkan, mari kita pantik pikiran kita untuk kira-kira kita akan menawarkan publik dengan produksian kita itu membidik wilayah apa? Kita tuh bidikannya seperti yang kita bicarakan di awal pas tadi datang. Bidikan itu banyak karena Indonesia tuh luas dan berbagai ragam bahasa gitu kan. Mungkin kita bisa mengungkapkannya dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Jawa dan lainnya masih banyak lah. Dan kita pun bisa membuat progres ke depannya untuk tahun-tahun lebaran berikutnya untuk menjadi penyedia merchandise nasional. Gitu. Udah jangan ngomongin soal jual beli lingkup kota, tapi kita bidikannya udah benar-benar nasional. Bagaimana kita membuat bahasa yang sesuai dengan masing-masing daerah. Kita berarti masuk mendalami ke kultur, masuk mendalami ke setiap habit apa yang segmen yang akan kita bidik ini
kemudian tumbuh rasa kebutuhannya terhadap produksi kita. Tapi sebelum lebih lanjut, tembakau dulu harus dibakar dulu. Tembakau. Oke, geng. Bahwa kemarin barusan bocorannya sebelum kita masih setting, justru di situ kadang-kadang tematik ide terpantik justru di wilayah hiruk pikuk. Nah, lalu kemudian ya sudah, kenapa enggak infrastruktur juga ada dan bisa memadai secara fungsi. Gitu. Tidak kita abaikan bahwa kemudian ya udah kita bikin podcast kalian. Betul. Yang toh biasanya sebelumnya juga sama Bang Har kita biasa bincang dadakan. Hanet keneh pisan. Ya dadakan lah begini adanya. Oke. Tetapi bahwa bocorannya tadi di awal kita sebetulnya sudah membincang masuk ke mengerucut ke sebuah konsep yang akan kita eksekusi. Bagaimana Lebaran ini menjadi satu momentum yang kemudian semua orang tunggu. Semua orang dambakan terkait satu kebiasaan kita tentang bagaimana Idul Fitri ini adalah sebuah pesta besar. Tetapi di luar pesta besar ini sendiri ternyata ada kultur yang kemudian ini menjadi ruang sosial, ruang interaksi, dan menjadi ruang pengobat kerinduan. Itu yang kemudian kita bahas adalah impresi bertemu handai tolan yang dimana kebiasaan setiap hari kita berjauhan jarak, lalu kita bertemu dengan momentum mudik, kemudian tiba-tiba mudik itu mempertemukan kita, apalagi beberapa momen 2 tahun ke belakang kita agak tersendat terkait mudik, kita agak tersendat, agak berkurang mengekspresikan kerinduan bertemu orang lama. Apalagi 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu kita bagaimana susah mudik, kemudian ada batas jaga jarak dan sebagainya, dan cekoko dan cepipit itu kemudian menjadi sekat bertemu antar orang. Koko dan pipit. Kopit. Oke. Itu jadi bahwa kemudian saya pikir 2022 ini juga ini momentum baru kita kembali mengobati kerinduan lama. Nah, sehingga tadi sempat terpantik, lalu kemudian selain pesta besarnya yang kita bidik, lalu kemudian kita akan korek-korek, lalu dari pesta besar itu akan menjadi konsep desain seperti apa. Kemudian fenomena mudiknya kemungkinannya akan menjadi fenomena desainnya seperti apa. Tetapi juga yang menjadi menarik impresinya, kesannya. Bagaimana dari mudik itu, bagaimana dari lebaran itu, yang bagaimana lebaran itu juga kemudian menjadi momentum bertemunya handai tolan, kawan lama yang kemudian ruang itu yang kemudian akan kita kerucutkan menjadi ide, gagasan, desain. Konsep sederhananya adalah bagaimana kemudian ungkapan yang akan terekspresikan ketika kita berjumpa teman lama, kerinduan bertemu dengan teman lama itu kemudian terwakilkan oleh t-shirt yang kita pakai. Iya, betul. Nah, begitu. Jadi tadi udah masuk ke wilayah, lalu tinggal bagaimana dari konsepsi ini, bagaimana Hari juga memiliki kemampuan desain, lalu kemudian pengejawantahan dari konsep ini yang keluar dari laptop Hari akan menjadi seperti apapun. Kemudian saya sendiri dengan desainnya nanti kemudian mari kita evaluasi, mari kita kurasi bersama. Kemudian ini yang layak tayang ini, tapi bahwa kemudian tematiknya kita sama. Adalah bagaimana menyapa teman lama di lebaran ini itu kemudian
diwakilkan oleh t-shirt yang kita pakai. Iya, betul. Sederhananya biar gak lupa, bahasa yang kemudian akan kita gunakan secara internasional adalah yang biasa, sebetulnya bahasa sapaan yang kemudian biasa kita ungkapkan. Geng, long time no see. Iya. Geus lila teu panggih bray. Cek Sunda. Nah, lamo tabesuo. Kata orang Padangnya. Lalu kemudian suwera ketemu, kata ibu-ibu emak-emak yang dari tadinya saya mau bilang kata Bu Vita, tapi enak oge. Emang Bu Vita orang mana? Ya wong Jawa. Halo Bu Vita. Nah, itu pasti akan terungkapkan kan di momen itu, bagaimana ketika mudik ketemu teman lama, kemudian suwera ketemu, I miss you, misalkan. Nah, itu Bu Vita harus benar-benar bawa oleh-oleh. Harus benar-benar bawa oleh-oleh ke kampung halamannya dari Daguer. Oh iya. Mari kita ekspresikan menyapa teman lama melalui t-shirt. Nah, itu. Oke, bagus keren. Lalu terjemahkan Hardai. Nah, nu katewak apa yang ketangkep lagi dari konsep sederhana ya, long time no see. Segmennya siapa? Ya bahasa internasional, kita juga kemudian memahami itu. Itu menjadi juga bagian dari habitat kita keseharian menyapa teman. Bray, lila teu panggih, naon deui gitu ya. Dan saya pikir juga kenapa kita pakai lamo tabesuo, bahwa saudara-saudara kita juga yang dari Sumatera Barat juga ada di sini, teman-teman geng nasi Padang, satu di antaranya Bang Sati. Halo Bang Sati. Nah, itu kemudian teman-teman Lamongan, pecel lele Lamongan mudiknya bawa t-shirt ini. Iya. Oke, suwera ketemu. Jadi yang mudik sama yang di kampung juga sebenarnya pakai baju yang kita tuh masuk semua. Masih masuk. Yang mau di kampung kita menyambut yang mudik. Ketika kita yang mudik kangen kepada yang ada di kampung. Mari kita ekspresikan. Mau siapapun yang makainya ya semua pasti kangen-kangen sama teman lama, sama saudara, gitu, sama yang lain juga mengekspresikan kerinduan. Tuh. Nah, itu bahasa sapaan yang makro sebetulnya kan, umum, ketika memang ungkapan ketika lama kita nggak berjumpa, ada momentum mudik kita dipertemukan, lalu kemudian ya ekspresinya akan seperti itu. Tapi untuk lebih mengerucutkan bahwa ini adalah tematik Lebaran, bahwa kemudian kebayangnya adalah desainnya kita desain sederhana, bermain font. Iya. Nah, bermain font, nanti ketika bermain font mungkin konsepsi ini juga akan kita share. Ada master font di Majalengka, ada Algori. Halo Algori, nanti share fontnya tentang karena kebayangnya kita nggak usah bermain ilustrasi lagi, kita bermainnya adalah font untuk yang konsep ini. Tinggal dari long time no see, lamo tak besuo, suwera ketemu, kemudian lila tepanggih. Itu kemudian kita akan ada tagline kecil yang mungkin itu bisa jadi tagline tematik sekarang. Betul. Momentum Lebaran yang akhirnya mengobati rindu kita. Betul. Misalkan gitu. Itu nanti kita sederhanakan. Respon. Ya, betul sekali. Ya, semua orang pasti memerlukan suatu ekspresi ketika menyambut, ketika mudik, ketika mengekspresikan kerinduan gitu kan. Nah, mungkin untuk tema-tema baju Lebaran ini sangatlah umum lah. Pasti dimanapun, siapapun, mau di kota manapun lah, pengrajin-pengrajin yang khususnya di bidang t-shirt gitu kan, pasti memanfaatkan momentum ketika Lebaran ini. Pasti membuat baju Lebaran, tapi jangan kebanyakannya yang standar, yang diedit gambarnya. Nah, kita membuat sebuah yang berbeda, yaitu dari sebuah ungkapan yang kita dibumbui dengan jenis-jenis font. Gitu. Nah, dan satu lagi saya pikir meskipun 2 tahun ini kita
di ruang pandemi dan sekarang mulai agak longgar. Semoga juga kebijakan para petinggi dan pemangku kebijakan yang ada juga memberi kelonggaran mudik untuk teman-teman yang tentu itu sangat dirindukan saya pikir. Tetapi pasti masih menyisakan kultur bermasker. Itu pasti saya pikir. Sehingga saya pikir juga ini akan cukup mewakili ketika kita bermasker, selain memang secara komunal, secara komunikasi verbal kita agak terganggu, maka dengan ada ungkapan sapaan lewat kaos itu menjadi ekspresi tersendiri. Sehingga tadi sepintas juga berarti konsep iklannya pun jangan-jangan cukup begini, karena mungkin masih bermasker, tetapi paling tidak ketika berjarakan jauh kan, Bray, long time no see. Ya, misalkan gitu. Walaupun nggak kelihatan, tapi sudah terekspresikan. Maka jadikan t-shirt kita sebagai sapaan. Gitu benernya. Terakhir lo konsepnya aja sih. Tinggal eksekusi. Saya pikir dimulai dari bagaimana kita membuat kosa desain, memperbanyak desain, lalu kemudian kita kurasi, kita saling sharing, kita benahi, lalu kemudian kita pikirkan konsep promo dan marketingnya. Betul, siap. Cukup sampai di sini, biar teman-teman juga penasaran dan senantiasa menanti kaos t-shirt dari Daguerre. Dan satu lagi, cita-citanya yang kemudian ketika kita sekarang mampu menerjemahkan kebutuhan publik, harapannya ke depan bahwa kemudian setiap momentum lebaran pun, selain tentunya order-order reguler yang sudah biasa dihadapi, sehingga setiap momentum lebaran, ketemu lebaran, orang akan merindukan Daguerre untuk mengeluarkan produk-produk yang terbaru dan tidak biasa. Betul. Salam, sampai ketemu. Bye-bye.